Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai, marilah kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah PPKN. Siswa dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Siswa dapat menjaga kelestarian pada energi alternatif, dan siswa mengetahui kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Bahasa Indonesia, siswa dapat menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan energi alternatif. Matematika, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita, waktu sebelum dan setelah waktu yang ditentukan. SBDP, siswa dapat mengetahui tentang unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, dan siswa dapat mempraktekkan menggambar pada kincir angin. Anak-anak, menikmati energi adalah hak setiap manusia. Sebagai kewajibannya, kita harus menjaga ketersediaan energi. Keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Contoh hak adalah menggunakan energi listrik. Kewajibannya mematikan lampu setelah digunakan. Hak anak dalam menggunakan energi, yaitu menggunakan AC, kipas angin saat udara panas, menggunakan lampu untuk penerang saat belajar, dan menonton TV untuk hiburan. Sedangkan kewajiban anak dalam menggunakan energi, yaitu mematikan AC atau kipas angin saat tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, dan mematikan televisi jika tidak ditonton. Kalian sebagai anak juga memiliki kewajiban saat bermain. Kewajiban anak saat bermain dengan teman yaitu yang pertama meminta izin kepada orang tua saat akan bermain sesuai waktu yang ditentukan orang tua. Yang ketiga berhati-hati saat bermain, merapihkan mainan setelah digunakan, dan mematuhi tata tertib bermain dengan teman. Mendapat kesempatan agar dapat ikut bermain, diperlakukan adil, dan mendapatkan teman bermain termasuk contoh hak yang dapat kita terima saat bermain bersama-sama. Kewajiban saat kita bermain yang pertama kita harus sportif, bermain dengan jujur dan tidak berbuat curang. Yang kedua adalah patuh, mematuhi aturan bermain yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga adalah adil, tidak memilih-milih teman ketika bermain dengan rukun. Yang keempat adalah menghargai orang lain, misalnya tidak berisik dan mengganggu orang lain. Dan yang kelima adalah jaga diri, bermain dengan hati-hati, hindari permainan yang membahayakan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Tahukah kamu, energi bahan bakar jumlahnya terbatas di bumi. Oleh karena itu, manusia harus mencari energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak, BBM. Apa saja yang dimaksud dengan energi alternatif itu? Jenis-jenis energi alternatif. Yang pertama adalah energi alternatif matahari, energi alternatif air, dan energi alternatif angin yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Panas matahari, gerak air, dan angin atau bayu diubah menjadi energi listrik. Listrik ini dihasilkan oleh matahari, air, dan angin. Energi matahari dimanfaatkan membuat PLTS, pembangkit listrik tenaga surya.
Energi air dimanfaatkan membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan angin untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, anak-anak, dan berikut ini adalah gambar dari PLTS dan PLTA serta PLTB, energi alternatif panas matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Selain untuk berbagai aktivitas seperti mengeringkan pakaian, penerang alam di bumi, fotosintesis, matahari sebagai PLTS. Panas matahari ditampung di alat bernama panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik yang digunakan untuk berbagai aktivitas manusia. Contohnya yaitu menyalakan lampu, menyalakan televisi, dan lain sebagainya. Gerak angin sebagai energi alternatif. Gerak angin dimanfaatkan untuk yaitu 1. Bermain layang-layang, menggerakkan perahu layar, menggerakkan roda penggilingan padi, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disebut dengan PLTB. Serta air sebagai energi alternatif. Air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Saat ini, segala aktivitas manusia tak lepas dari listrik. Listrik dari tenaga air tidak pernah habis, meskipun demikian kita harus menghematnya. Energi alternatif briket. Briket adalah bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Kelebihan dari briket yaitu pertama mengurangi polusi. BBM mudah terbakar dan tidak cepat habis. Dan sekarang adalah energi alternatif biogas. Biogas adalah energi yang dibuat dari gas limbah kotoran hewan. Limbah gas kotoran sapi akan diolah menjadi menghasilkan energi untuk penerangan, menyalakan kompor, dan sisanya untuk pupuk. Dan ini adalah skema dari pembuatan biogas. Mari kita cari kata-kata yang tersembunyi dalam televisi ini. Yang pertama adalah listrik, angin, generator, air, turbin, minyak. Kata yang lainnya bisa kalian mencarinya sendiri ya. Dan ini adalah arti kata yang Ibu temukan di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ya. Apabila kalian tidak mengetahui arti-artinya, kalian bisa dilihat di Kamus KBBI. Tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit dan ada kegiatan yang membutuhkan waktu lebih banyak. Kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit disebut sebentar dan kegiatan yang membutuhkan waktu banyak disebut lama. Ya, sekarang kita akan belajar untuk mengukur dan membandingkan lama waktu suatu kegiatan. Ya, yaitu menggunakan 2 cara. Ada yang disebut dengan cara baku dan cara tidak baku. Mengukur lama kegiatan dengan cara waktu, kita bisa menggunakan alat yaitu jam. Bisa dilihat ya. Nah, untuk mengukur waktu lama waktu kegiatan menggunakan cara tak baku, yaitu kita bisa menggunakan hitungan atau tepuk tangan. Dan semakin banyak hitungan atau tepuk tangan atau jam yang dibutuhkan lebih lama, maka kegiatan berlangsung disebut dengan lama. Dan semakin sedikit hitungan atau semakin dikit tepuk tangan dan jam yang diperlukan, maka waktu kegiatan disebut sebentar. Contoh mengukur cara tak baku yaitu Hadi selesai mengikat tali sepatunya dalam hitungan 10 detik. Sedangkan Gilang selesai menutup tasnya dalam 5 hitungan.
Kegiatan yang berlangsung lama adalah mengikat tali sepatu, karena jumlah hitungan yang dibutuhkan untuk mengikat tali sepatu adalah 10 hitungan. Sedangkan kegiatan yang berlangsung sebentar adalah menutup tas, karena jumlah hitungan yang dibutuhkan lebih sedikit, yaitu 5 hitungan. Contoh lainnya adalah Maya selesai merapikan buku dalam 23 tepuk tangan. Joni selesai menggosok gigi dalam 18 tepukan tangan. Maka kegiatan yang berlangsung lama adalah merapikan buku dan kegiatan yang berlangsung sebentar adalah menggosok gigi. Contoh cara baku yaitu pertama adalah Dodo bermain layang-layang selama 2 jam. Kita menggunakan jam ya. Dan ibu memasak selama 1 jam. Maka kegiatan yang berlangsung lebih lama adalah bermain layang-layang. Dan kegiatan yang berlangsung sebentar adalah memasak. Karena waktu yang dibutuhkan Dodo untuk bermain layang-layang lebih banyak, yaitu 3 jam. Dan waktu yang dibutuhkan ibu untuk memasak adalah 1 jam. Perhatikan contoh berikut. Ya, yang pertama, tidur malam membutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan mandi. Dan belajar membutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan menyisir rambut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menghias gambar kincir angin. Selain digunakan sebagai pembangkit listrik, energi bayu atau angin juga dapat digunakan untuk memainkan kincir angin. Apa itu kincir angin? Kincir angin merupakan salah satu mainan tradisional yang digemari banyak orang. Kincir angin yang dimainkan biasanya dihias dengan warna-warna yang cerah atau dengan motif dan gambar tertentu. Hal itu membuat kincir angin terlihat indah saat dimainkan dan bergerak tertiup angin. Kita dapat menambahkan gambar pada kincir angin. Gambar-gambar tersebut dapat berupa bentuk-bentuk alam seperti ada gambar matahari, hembusan angin, dan gerakan ombak. Saat menggambar harus ingat dengan unsur-unsur gambar. Apa saja unsur-unsur gambar? Ya, betul sekali. Unsur-unsur gambar adalah garis, bidang, dan warna. Untuk menghias kincir angin, kita dapat menggabungkan unsur-unsur tersebut dengan tepat. Sebagai mainan atau hiasan, menggambar kincir angin dapat dilakukan dengan menggambar bidang badan dan baling-baling pada kincir angin. Setelah itu, kita dapat menghias kincir angin dengan warna-warna yang kita sukai. Bagian badan dan baling-baling kincir juga dapat kita hias dengan warna dan motif tertentu. Atau warna yang tertentu. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan unsur-unsur gambar. Ingat ya, unsur-unsur gambar apa aja? Garis, bidang, dan warna. Nah, dengan mengkombinasikan unsur-unsur gambar. Dan ini adalah contoh ketika kita gambar kincir angin di buku gambar. Dan ketika kita gambar kincir angin, lalu kita hias dengan hiasan daun ya. Kita kombinasikan unsur-unsur gambarnya. Ada garis, ada bidang, dan ada warna sehingga bisa terlihat indah. Di sini ibu menggunakan hiasan alam, yaitu menggambar daun pada kincir anginnya atau pada baling-baling di kincir angin. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari Senin, tugasnya kalian hanya menonton video dari Bu Nurul dan ulangan subtema 1 dan 2 tema 6 ya. Untuk hari Selasa ada tugas matematika dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk tugas hari Rabu silakan kalian mengerjakan tugas dari Bu Nurul yaitu SBDP dan PKN. Oke anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Semangat terus belajarnya.
Terima kasih telah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.